Hanya dua tragedi besar dalam hidup Anda. Yang pertama adalah Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan yang kedua adalah orang lainlah yang akan mendapatkannya. Itu kata Oscar Wilde. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan bersama saya, A. Maulana, NPP 320151 dari kelas A4, Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, IPDN Kampus Regional Papua. Dunia pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Setiap manusia, bahkan ketika masih di rahim ibunya, sudah mendapatkan pelayanan berupa asupan nutrisi dan doa. Fase selanjutnya adalah setelah cukup waktu untuk lahir ke dunia, ia juga mendapatkan pelayanan. Proses melahirkan bagi seorang ibu tentu juga membutuhkan pelayanan seperti sarpras transportasi, puskesmas atau rumah sakit, perawat, dan dokter. Seiring dengan berjalannya waktu, ia pun tumbuh dan berkembang menjalani kehidupannya. Dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, manusia tetap mendapatkan pelayanan. Fase selanjutnya, setelah meninggal dunia pun, ia masih mendapatkan pelayanan yang spesial hingga ke liang lahat atau proses pemakaman selesai. Karena itu, dunia pelayanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, setiap orang atau individu membutuhkan barang dan jasa tertentu, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, pendidikan, dan sebagainya. Sesuai dengan derajat urgensinya, bagi kelangsungan hidup manusia, berbagai barang dan jasa yang perlu tersedia tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, artinya barang atau jasa yang dibutuhkan individu tersebut harus tersedia atau pemenuhannya tidak dapat ditunda agar individu tetap dapat hidup. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan jenis barang atau jasa yang pemenuhannya dapat ditunda karena tidak secara langsung berkaitan dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup individu. Lalu, siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh para individu tersebut? Pada akhirnya adalah negara atau pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para individu atau warga negaranya. Dimulai dengan quotes motivasi. Pelayanan berkualitas dihasilkan dari Anda yang pengasih, yang memelihara lisan dan kebaikan, serta memberikan yang terbaik kepada semua orang tanpa diskriminasi. Jajendra. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari definisi legal dapat kita simpulkan, pertama, pelayanan publik diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akan barang, jasa, dan administrasi warga negara dan penduduk. Kedua, pelayanan publik disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sederhananya, bahwa penyelenggara sebagai pihak yang memberikan pelayanan, masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat pelayanan. Agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, maka masyarakat harus mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan cerdas dalam mengakses pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik adalah bukti kehadiran negara untuk masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Pelayanan Publik memberikan ruang dan porsi yang besar terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Adapun pelayanan publik itu memiliki sifat yang pertama, transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua adalah akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas. Yang selanjutnya adalah partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima adalah kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, dan agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Kemudian yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian, kelompok-kelompok pelayanan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis yang digunakan oleh publik. Misalnya, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu tanda penduduk, akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, buku pemilik kendaraan bermotor atau STNK, izin mendirikan bangunan, paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah hak masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, hal yang paling mendasar adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, mendapat advokasi perlindungan, dan atau pemenuhan pelayanan. Apabila masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik dari pelaksana dan penyelenggara pelayanan, maka masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina, penyelenggara, dan ombudsman. Adapun kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik adalah selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban pertama yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga terpelihara sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif serta mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, urgensi hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah memberikan kebahagiaan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional, dan humanis. Pelayanan publik yang baik adalah wujud kerja sama yang baik antar pelaksana, penyelenggara, dan masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik. Pelayanan publik bukan hanya soal hak dan kewajiban semata, namun juga tentang hati dan sisi humanis dari sebuah penyelenggaraan pelayanan publik, agar semua pihak bahagia dan nyaman. Penyelenggara publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebuah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara,
badan hukum milik negara, dan badan usaha milik daerah. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat atau pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggaraan atau pemberi pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah memahami berbagai hal yang menjadi fundamen pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk penyelenggaraannya baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerjasama dengan sektor swasta. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati seperti gedung, peralatan, gaji bagi ASN, protokoler, dan sebagainya dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, pemberi pelayanan publik harus paham bahwa warga negara adalah agen atau tuan dan pemerintah adalah klien atau pelayan. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Karena sifatnya yang demikian, sebagai seorang pemberi layanan publik harus paham bahwa kegagalan dalam berkontribusi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas akan berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Yang selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia. Akan tetapi, jika berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi, jika dibayangkan ketika pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, masyarakat menjadi korban main hakim sendiri karena polisi tidak hadir. TKI menjadi korban kekejaman para tuan mereka di negara asing, bahkan ketika menginjakkan kaki di bandara tanah airnya sendiri karena pemerintah gagal memberikan pelayanan untuk melindungi mereka. Dan banyak contoh lagi penderitaan warga negara ketika pemerintah gagal menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Ayo, segera urus status kewarganegaraan, seperti sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Kini mengurus dokumen-dokumen seperti kartu tanda penduduk, akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, buku pemilik kendaraan bermotor, izin mendirikan bangunan, paspor, sertifikat kepemilikan, penguasaan tanah, dan sebagainya sangatlah mudah. Cukup datang ke instansi terkait dengan membawa persyaratan lengkap seperti pada diagram alur di samping. Pengurusan dokumen akan dibantu oleh aparatur instansi, lalu dokumen Anda akan selesai. Sekian video penjelasan peran pemerintah dalam pelayanan publik dari saya. Apabila salah ucap mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat